beberapa fungsi agregat ya yang sering kali dipakai. Ada contohnya misalkan fungsi count, fungsi min, max, dan seterusnya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, dari beberapa fungsi agregat tersebut, saya sengaja nggak saya full screen slide-nya karena nanti mesti bolak-balik ke PostgreSQL-nya. Jadi untuk contoh-contohnya ya, jadi mungkin saya modenya seperti ini, tidak di full screen. Nah, ada banyak fungsi agregat di PostgreSQL dan salah satu fungsi yang paling sering digunakan adalah fungsi count ya, fungsi count, COUNT ya. Nah ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa ya count ini? Dihitung ya, dihitung. Jadi mestinya dari nama fungsinya kita bisa menebak fungsi count ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk menghitung. Apa yang dihitung? Yaitu fungsi count di sini fungsinya adalah menghitung berapa jumlah baris output dari query atau data yang ditampilkan. Nah, contoh di sini misalkan kita menjalankan select bintang from employees ya. Misalkan saya share-nya kelihatan ya, ke switch ke Postgre kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Misalkan kita kan menjalankan perintah select bintang from employees. Ini kan tampilkan semua baris dan semua kolom dari tabel employees. Kalau kita lihat ketika dijalankan ada 9 di pojok kanan bawah ini kan ada 9 data ya, ada 9 baris. Artinya total data di tabel employee itu ada 9 baris data. Nah, begitu. Tampil semua data dan semua kolom ya. Nah, fungsi count di sini adalah untuk menghitung berapa output, ada berapa baris dari output yang ditampilkan. Nah, di sini kita tambahkan select count bintangnya ini. Nah, di sini select count. Nah, di sini kan hanya menambahkan ini ya, hanya menambahkan perintah count. Kemudian nanti dikasih alias banyak output begitu dari tabel employee. Kalau kita lihat ini dijalankan maka hasilnya adalah 9 data. Gitu. Di fungsi count di sini fungsinya adalah untuk menghitung berapa baris data yang ada dari hasil query secara keseluruhan. Begitu. Nah, di contoh yang lain misalkan di sini select country ya. Kalau kita lihat ini kan yang tampil hanya kolom country dari tabel employee, tapi semua data tetap ya, mestinya ya tetap 9 data begitu. Nah, ini juga kita bisa ganti dikasih sisipan count juga bisa. Count. Jadi bahasa manusianya tampilkan hasil penghitungan berapa baris data dari kolom country dari tabel employees. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat tentu tidak ada bedanya dengan perintah yang atas begitu. Nah, tetap 9 data. Ini pun Anda ganti dengan last name atau first name gitu juga nggak masalah ya. Last name atau first name. Toh tetap hasilnya ya karena kita di sini diminta semua data, tidak ada perintah klausa where, maka tetap 9 outputnya tetap 9 data begitu. Nah, yang perlu menjadi catatan, nanti kan ada banyak fungsi agregat ya, salah satunya count. Nah, untuk memanggil fungsi count itu harus diawali dengan perintah select. Kita tidak bisa langsung count apa begitu, ini nggak bisa ya. Jadi harus diawali dengan perintah select di depan begitu. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Saya pikir tidak ada pertanyaan yang cukup ini ya. Artinya cukup jelas kan ya. Jadi fungsi count adalah untuk menghitung berapa baris data yang dihasilkan. Atau mungkin ada pertanyaan? Kalau gitu saya tanya ya. Nah, coba dong buat query atau perintah untuk menampilkan apa ya? Ini kan kita tadi pakai tabel employee. Sekarang kita coba pakai tabel products ya. Nah, oke. Nah, sekarang latihannya
karena tidak ada yang tanya, maka saya yang tanya ya, dan Anda juga harus menjawab begitu. Pertanyaannya ada itu tampilkan kolom nama produk, kemudian tampilkan jumlah produk, gini deh, data jumlah produk yang harganya di atas $30, gitu. Saya pengen tahu nih, misalkan dari produk ini, saya pengen tahu nih, kira-kira dari sekian produk, itu kan ada banyak produk ya, kalau kita lihat produknya ada banyak sekali, ada 77 produk. Nah, saya pengen tahu nih, di antara 77 produk ini harga ya barang yang di atas $30 itu ada berapa? Gitu. Nah, ada yang bisa mungkin membuat query-nya untuk perintah contoh soal ini? Atau ditunjuk? Ditunjuk aja kalau gitu ya. Oke. Secara random mungkin siapa ya? Ilham Wisnu, ada nggak Ilham Wisnu? Coba. Oke, ya coba Mas Ilham Wisnu itu jawabannya apa kira-kira? Perintah query untuk menampilkan data jumlah produk yang harganya di atas 30. Mau share screen sendiri juga boleh, atau lewat chatting juga boleh jawabnya, atau Masnya mendiktikan nanti saya tuliskan di sini juga boleh. Menampilkan data jumlah produk yang harganya di atas $30. Gimana, Mas? Sebentar, Pak. Oke. Select. Oke. Select. Terus nama itunya. Nama apa? Nama kolomnya. Bukan. Ya, nama kolomnya, Pak. Dari apa? Masnya nyebutkan, nanti saya ngetik. Yang unit in stock itu, Pak? Mungkin. Saya baru join soalnya. Oh. Ya, jadi agak ketinggalan. Jadi kan tadi sudah dijelaskan di awal di Postgre itu ada beberapa fungsi agregat, ya fungsi agregat atau fungsi bawaan dari Postgre-nya yang bisa kita manfaatkan. Nah, salah satu fungsi agregat yang ada di Postgre yang sering kali dipakai yaitu fungsi count. Sesuai dengan arti dalam bahasa Indonesianya, count ini kan di bahasa Indonesia kan hitung ya. Nah, fungsi count di sini adalah ketika kita gunakan ketika kita ingin mendapatkan berapa jumlah data dari hasil query-nya, begitu. Contoh di pertama yaitu ini select bintang from employees. Kalau ini kita jalankan, itu kan muncul semua baris dan semua kolom data. Nah, ketika kita spesifik dengan menambahkan perintah count di depan, di tempat simbol bintang ini count ya. Kemudian maksudnya count di sini yang dihitung kolom apa begitu. Nah, ini semua kolom begitu.
kemudian dikasih alias. Nah, nanti hasilnya adalah jumlah baris datanya. Yang tadi ada 9 itu. Kira-kira begitu, Mas. Nah, dengan contoh ini, bagaimana jika sekarang ada soal latihan untuk bagaimana query-nya ya, untuk menampilkan data jumlah produk yang harganya di atas 30. Kira-kira bentuk perintahnya bagaimana? Begitu. Gimana, Mas Ilham? Berarti select terus kasih count. Iya, betul. Count, terus bagaimana? Nama kolomnya ya, Pak? Iya, apa nih? Yang mau di count apanya nih? Kolom jumlah barangnya. Ini kan ada sekian kolom nih, ya, produk ID, produk name, mana yang Mas pilih? Unit in stock. Unit Oh bukan, Pak. apa? Ya, produknya harganya di atas 30. Unit price. Unit price. Terus habis itu? Terus from nama tabelnya. Nama tabelnya tabel apa? Ini tabel apa ini? Tabel produk ya. Ya. Terus sudah apa lagi? Sudah mungkin. Sudah. Nah, kalau ini dijalankan, ya semua produk muncul begitu. Jadi, nah, sedangkan yang kita mintakan yang harganya di atas 30. Gitu. Nah, ini kan dihitung berapa data yang ada pada tabel produk. Nah, kita ngitungnya berdasarkan kolom unit price. Ini pun Anda ganti dengan kolom-kolom yang lain nggak masalah, atau simbol bintang nggak masalah. Tetap di hasilnya 77 baris data yang muncul. Nah, begitu. Sedangkan kita kan minta spesifik yang harganya di atas 30. Nah, pastinya Anda tinggal menambahkan yang harganya, di mana harganya, gitu kan, di atas 30, begitu. Nah, jadi harganya di atas 30 itu ternyata ada 24 data. Nah, kita cek ya sekarang apakah memang benar baris data atau jumlah produk yang di atas 30 itu ada 24 data. Nah, kita cek select mungkin apa ya, nama produk, product name, kemudian unit price from products where unit price di atas 30. Apakah memang benar hanya 24 data? Kita cek. Kalau kita lihat, ya memang ada 24 data. Ya. Ada 24 data yang harganya di atas 30. Ini kalau kita lihat, kita cek semuanya harganya di atas 30. Nah, perintah ini kita gunakan kalau kita ingin hanya mendapatkan berapa sih jumlah datanya itu yang memenuhi kriteria ini. Nah, seperti itu. Nah, Anda nanti tinggal menambahkan ya kolom filternya ini ya, apa where-nya ini di mana. Jadi tampilkan jumlah data dari tabel produk di mana harganya itu atau kolom unit price-nya itu di atas 30. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya jawabannya. Ada pertanyaan mungkin atau ada bagian yang kurang jelas? Sudah jelas, Pak. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang bagian yang kurang jelas? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti ini misal kita mencari unit price dari 30, yang di dalam kurung count itu enggak harus nama kolomnya kan, Pak? Nggak Bisa harus. ganti bintang gitu. Benar. Jadi tidak berpengaruh. Kita pakai kolom apapun kan tetap jumlahnya tetap sama kan, tetap 24 baris kan. Gitu. Kira-kira begitu jawabannya. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Di menyambung pertanyaan tadi ya, ya biasanya untuk count itu diikutinya ya dengan simbol bintang. Karena kita biasanya nggak hafal ya nama kolomnya apa. Tapi kan ketika kita sudah ngomongnya bicara baris data, nah nama kolom apapun yang dipakai kan tidak berpengaruh. Begitu.
Beda ceritanya kalau kita menggunakan fungsi agregat yang lain, yang dihitung per kolom. Nah, itu baru nanti berpengaruh nama kolom yang ada di sini. Namun pada umumnya, fungsi count di sini, nama kolom apapun yang ada di sini tidak berpengaruh terhadap berapa baris data yang dihasilkan. Kira-kira begitu. Oke, ada yang kurang jelas lainnya mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang alias tadi, Alias. ya kan ada S. Oh ya, di sini ya, S apa gitu ya. Itu alias yang kalau nggak salah tadi kan banyak koput itu kan udah ada di data kan, terserah kita mau dinamain apa. Iya, betul. Nama alias itu bebas. Ini kita ngasih nama sembarang itu boleh. Gitu. Namun ya, ya yang bagus yang intuitif ya. Artinya maksudnya intuitif itu agar orang lain itu ketika menjalankan query ini tuh ngerti maksudnya, oh isinya apa gitu. Nama alias bebas ya, tidak ada aturan yang baku. Cuman kaidahnya ya tentu saja yang intuitif, yang kalau kita kayak gini kan iki opo angka 24 iki opo, nah gitu kan. Nah, maka yang Baik, Pak. bisa Terima kasih. mudah ditebak. Nah, gitu kira-kira. Dari yang lain mungkin? Atau lanjut ya. Nah, fungsi count seperti itu cukup mudah. Nah, ini ada latihan di slide ya, tapi ini dia agak mestinya ada materi lagi agar bisa Anda menjalankan perintah ini. Tapi nanti saya simpan aja dulu, nanti kalau waktunya cukup nanti kita bahas jawaban dari soal latihan ini ya. Kita masuk ke fungsi yang lain ya. Setelah count itu beberapa fungsi agregat yang cukup populer atau sering digunakan yaitu fungsi min dan max. Nah, kalau dari bahasanya sendiri mestinya kita sudah bisa menebak ya. Min ini untuk apa, max itu untuk apa. Min digunakan untuk mencari nilai minimum yang ada pada sebuah kolom, begitu. Sedangkan max ya kebalikannya, mencari nilai maksimum yang ada pada sebuah kolom. Nah, contohnya di sini, ketika saya menjalankan select min unit price, maka nanti query-nya akan mencari nih di kolom unit. Nah, kalau ini kan beda kalau dengan count tadi ya. Kalau count tadi kan nama kolom tidak berpengaruh, tapi di sini nama kolom berpengaruh. Karena nanti di sini ketika fungsi min dijalankan, dia akan mencari nilai minimum atau nilai paling kecil yang ada pada kolom unit price. Dicari hasilnya dan ditampilkan. Nah, kita coba aja ya. Mencari nilai terkecil yang ada pada sebuah kolom, pada sebuah tabel. Begitu. Kita jalankan, maka nilai terkecil atau apa ya, di kolom harga, yaitu nilai terkecilnya itu 2,5. Artinya di sini bahasa manusianya tampilkan harga yang paling kecil yang ada pada tabel produk. Harga paling kecil itu 2,5. Nah, kita tes ya apakah memang benar. Select unit price from products order by unit price. Ascending atau descending ini berarti kalau pengen dari kecil. Masih ingat nggak? Ascending. Kalau ascending kita nggak perlu apa namanya nambahkan keterangan apapun ya karena secara default dia ascending. Nah, ternyata harga paling kecil 2,5 begitu. Nah, nilai fungsi agregat min yaitu di kolom unit price dicari nilai minimumnya gitu kan lalu ditampilkan hasilnya. Kira-kira begitu. Nah, dengan logika yang sama, ya tentu saja kita bisa mengganti dengan tulisan max. Max kebalikan dari minimum, yaitu kalau maksimum, dia akan mencari nilai terbesar yang ada pada sebuah kolom. Kita cek ya. Maka harga paling mahal yaitu 263. Kita cek sekarang apakah memang benar. Kita tambahkan descending. Nah, di sini harga paling besar 263. Mencari nilai maksimum dari kolom unit price seperti itu yang ada pada tabel produk. Nah, cukup simpel begitu kira-kira. Nah, kita bisa mengkombinasikannya dengan fungsi-fungsi yang lain. Contoh misalkan dengan fungsi extract year ya. Nah, extract year ini kan menghitung selisih. Ya, ini kalau mungkin saya copy aja dulu ke sini. Nah, ini kan pertama
kita menghitung selisih antara tanggal dia di start masuk kerja gitu ya. Hire date ini kan pertama kali dia masuk kerja, kemudian tanggal lahir. Nah, maksudnya apa di sini? Ini untuk menghitung selisih antara tanggal dia pertama kali dipekerjakan dengan tanggal lahir. Artinya apa? Ketika dia masuk kerja itu dia pada usia berapa gitu. Kemudian diambil komponen tahunnya ya, di komponen tahunnya gitu. Biar nggak bingung kita jalankan, misalkan kita tambahkan kolom employees last name. Ini ya. Nah, maksud dari query ini. Nah, berarti di sini si Davolio ketika dia pertama kali masuk kerja atau direkrut, begitu dia pada usia 43 tahun. Si Fuller itu ketika pertama kali direkrut atau pertama kali masuk kerja, yaitu pada usia 40 tahun. Begitu. Nah gitu ya, yang diambil kolom elemen tahunnya saja. Begitu. Nah kalau ini mengetahui usianya sekarang berapa, kira-kira gimana berarti? Saya ingin tahu nih usianya Davolio sekarang itu gimana caranya? Apa yang harus saya ganti dari sini berarti? Ada yang tahu nggak? Diganti now, Pak. Oke, now ya. Nah, ini kita ganti now, NOW. Nah, gini. Nah, ini usia sekarang nih. Si Davolio usianya sekarang 72, si Fuller usianya sekarang 69, dan seterusnya. Gitu ya. Nah ini bedanya, kalau tadi kan kita pakai hire date, berarti kapan dia mulai masuk atau pertama kali direkrut, kapan gitu. Nah, seperti ini. Nah kemudian ini bisa kita tambahkan dengan perintah max. Artinya apa? Nanti ketika kita tambahkan perintah max di depan, ya, dia akan mencari nilai paling besar dari sini, gitu. Nilai angka terbesar itu berapa? Artinya apa? Dia mencari usia tertua karyawan dengan usia tertua saat direkrut, begitu. Direkrut. Kita tambahkan max. Nah, ini tutup kurungnya berapa nih? Kurang 1 ya, kurang 1. Nah, gini. Nah, ternyata usia karyawan yang paling tua saat direkrut itu pernah merekrut pada usia 55, begitu, usia paling tua, gitu kira-kira. Kalau min ya tentu saja kebalikannya, yaitu mencari nilai terkecil dari hasil perintah ini, gitu. Jadi perintah ini dijalankan, kemudian dicari nilai terkecilnya. Ternyata ada karyawan yang saat direkrut itu pada usia 28. Begitu. Nah dari sini mungkin ada pertanyaan? Atau ada bagian yang kurang jelas? Jelas semua ya? Nah, itu kan kita kalau pakai data numerik. Bagaimana kalau kita menggunakan data-data non-numerik, misalkan data-data huruf atau varchar, apakah min-max ini tetap bisa digunakan? Nah, paling gampang itu kita coba ya. Minimum last name, nah begitu, from employees. Nah, ini kan mencari nilai minimum dari kolom last name yang ada pada tabel employees. Nah, kita tahu kolom last name ini kan datanya data non-numerik ya, artinya data-data bukan angka, huruf, varchar, string ya. Gimana nih kira-kira, apakah bisa? Nah, ternyata bisa. Ya itu apa di sini? Berarti apa kira-kira? Berarti yang bagaimana kira-kira? Kita harus pakainya bagaimana? Kok kenapa si bucanan bisa muncul ini kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Huruf depannya, Pak. Huruf depan atau jumlah huruf? Kode ASCII mungkin, Pak. Yaitu dari huruf depan ya. Huruf depan itu tahunya dari kode ASCII-nya. Kan kalau kita di komputer itu huruf itu kan diterjemahkan dalam angka lewat sebuah tabel ASCII kemudian dicari yang terkecil. Nah, di sini si bukanan muncul. Gitu kira-kira ya. Dan huruf. Kalau si kita ganti dengan max ya tentu saja max gitu ya. Nah, ternyata si Suyama yang muncul gitu. Oke. Ada pertanyaan dari sini mungkin?
Atau ada bagian kurang jelas? Jadi count untuk menghitung berapa baris data, min menghitung nilai terkecil yang ada pada sebuah kolom, max menghitung nilai terbesar yang ada pada sebuah kolom. Maksudnya yang ada di dalam kurungnya ini ya. Ini dihitung begitu, kemudian dicari nilai paling besarnya. Gitu. Karena kita ganti min, ya tentu saja ini dihitung, kemudian dicari nilai terkecilnya. Oke? Gampang kan ya? Oke. Ada pertanyaan? Atau saya lagi yang tanya? Anda yang tanya atau saya yang tanya? Oke, kalau gitu saya yang tanya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bentar. Saya nggak hafal nama kolomnya, jadi saya tampilkan dulu. Gini ya. Pertanyaannya sekarang. Tampilkan, nah gini. Tampilkan harga paling murah dari produk yang berasal dari supplier ID misalkan 3. Nah, kira-kira gimana nih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Saya pengen tahu nih, kan ini kan ada beberapa supplier nih. Nah, supplier ID 3 itu nyetop ke saya itu harga paling murahnya berapa gitu. Ada yang tahu mungkin? Atau Mas Ilham masih ada? Masih bersama kita Mas Ilham? Masih ya. Oke, tunjuk satu orang mahasiswi yang ada di list partisipan itu untuk menjawab. Terserah. Yang milih Mas Ilham. Gimana? Random aja. Mahasiswi ya, Pak? Iya, perempuan, mahasiswi. Samyu Gultom. Samyu, ini mahasiswi ya? Samyu Gultom. Halo? Mas, sorry, Mbak Samyu Gultom, Mas bersama kita, bisa direspon? Cek. Halo? Mbak Samyu Gultom, di list nama partisipannya begitu. Halo, AFK kah? Halo? Nggak respon Mas Ilham, coba pilih yang lain. Cintania, Pak. Cintania surga ya. Oke, Mbak Cintania. Halo? Mbak Cintania. Nah, gini ini jadi catatan ya. Yes, Zoom-nya ada gitu, cuman ketika di ini nggak respon gitu kan. Permisi Pak, Ya. saya boleh mencoba menjawab Pak. Oh ya sudah, oke ya monggo. Siapa ini yang tadi barusan? Virus Pak. Virus. Oke, Mas Virus, gimana? Select min. Oh, sorry, sebentar, Sidik. Select min. Dalam kurung ekstrak. Lalu price Pak. Price from unit price. Kenapa harus pakai ekstrak? Nggak apa-apa, gimana ekstrak price from gini? Iya Pak. Terus? Lalu from product.
from product. Udah, terus? Sudah Pak, seperti itu. Terus untuk ininya bagaimana? Yang berasal dari supplier ID 3 gimana ini? Oh, supplier ID 3. Atau ini kita coba dulu ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisa. Jadi tak kasih hints atau petunjuk ya. Ini kan tampilkan harga paling murah. Nah, informasi harga itu adanya pada kolom unit price. Paling murah berarti paling kecil. Oh, berarti dari kolom unit price itu dicari nilai terkecilnya. Ya, mestinya tinggal begini, begitu. Minimum unit price from product. Tampilkan nilai paling kecil yang ada pada kolom unit price dari tabel product. Nah, kalau gini jalankan, ternyata harga paling murah itu 2,5. Namun ini kan masih untuk semua produk, sedangkan kita spesifik nih mintanya yang berasal dari supplier ID 3. Berarti mestinya ditambahkan apa ini? Pakai where. Nah, betul ya. Where apa? Where supplier ID sama dengan 3. Ya, betul. Supplier ID sama dengan 3. Ini angka, kalau ini saja kita jalankan, dia akan ketemu angka 2,5 ya. Sedangkan setelah kita filter atau kita sortir berdasarkan supplier ID-nya apakah memang harganya 2,5, nah, ternyata 25 sekarang ya, 25 gitu. Jadi dari supplier ID 3 itu ternyata dia nyetok ke kita itu harga dengan harga paling murah itu adanya yaitu $25 gitu. Begitu ya teman-teman, Mas Ilham, Mas Virus, dan Mbak siapa tadi yang nggak jawab tadi, Mbak Cintania dan Mbak Samyukuto. Betul sekali jawabannya tadi dengan menggunakan nambahkan supplier ID 3. Ada yang kurang jelas mungkin dari sini? Jelas ya? Oke. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Kalau dari latihan ini tuh kalau ditambah kon itu bisa, Pak? Tambahkan count. Di mana nambahkannya? Jadi kayak berapa harga paling murah dan dari supplier ID 3 gitu, Pak. Ini kan harga paling murah, maksudnya gimana? Oh, berapa jumlahnya? Oh iya, Pak. Ya. Berapa jumlahnya? Oh, maksudnya barang dengan harga 25 itu ada berapa barang gitu ya? Ya, iya, Pak. Oh, nggak apa-apa, kita coba aja. Atau gini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, nah ini contoh variannya seperti ini. Select from product. Nah, ini ya. Min unit price, kemudian max unit price. Nah ini kita menggabung antara min dan max sekaligus. Apakah bisa? Begitu. Sebelum kita coba yang count tadi ya. Nah, ternyata bisa. Gitu. Nah, di sini tampil berarti dari produk saya itu, dari tabel produk, itu nilai terkecil 2,5, nilai terbesar 263,5. Harga paling kecil yang ada di tabel produk itu 2,5, dan harga paling mahal dari tabel produk itu 263. Nah, kita bisa menambahkan juga klausa where, itu kan semua produk, Pak. Saya ingin tahu nih, harga paling murah dan paling mahal produk yang berasal dari supplier 3. Nah, ada nambahkan klausa where-nya, maka kita bisa mendapatkan informasi dari supplier ID 3 itu, harga paling murah itu 2,5, harga paling mahal 40. Begitu. Bagaimana dengan count? Kita coba aja. Count unit price. Apakah bisa? Nah, kita tes ya. Nah, ada 3. Nah, 3 ini tapi kan akhirnya nggak jelas. Ya, yang min, yang max, atau semuanya. Gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira ini 3 ini apa kira-kira? Nah, kita tes ya sekarang, apakah angka 3 itu berasal dari mana? From products, atau gini deh, select bintang,
from products where supplier ID 3. Nah, 3 itu berarti maksudnya angka 3 di sini, ininya ganggu ya tulisan ini. Oke. Angka 3 di sini berarti berapa barang yang berasal dari supplier 3 itu ada 3 barang gitu. Harga paling kecil 25, harga paling mahal 40, dan total barang yang berasal dari supplier ID 3 itu ada 3 barang. Kira-kira begitu Mas, kalau kita nambahkan count-nya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi mungkin? Jadi fungsi agregat boleh disandingkan begini. Yang nggak boleh itu disandingkan dengan nama kolom biasa ya. Contohnya misalkan product name begitu, kita tambahkan kolom product name. Nah begini, tampilkan kolom product name, harga paling murah, harga paling mahal, dan count. Nah, gini. Nah ini kalau kita jalankan itu nggak bisa. Nah nggak bisa begitu. Nah, nanti akan harus ditambahkan klausa group by. Nah, ini nanti akan ada materinya sendiri, bagaimana menambahkan klausa group by. Gitu. Namun jika tidak ada klausa group by, di sini tidak ada perintah group by, maka ketika Anda menjalankan seperti ini nggak bisa. Dia harus, kalau nggak ada perintah group by, ya artinya kolom-kolom yang dipanggil adalah kolom-kolom fungsi agregat semua. Min, max, ya average, nanti kita ketemu fungsi average, ya sum, count, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Oke? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau saya misalnya ingin mengetahui jumlah barang dengan harga tertinggi di supplier 3 itu bagaimana, Pak? Supplier ID 3. Mengetahui jumlah barang dengan Dengan harga harga yang paling tinggi di supplier ID 3. Mengetahui jumlah barang dengan, misalkan begini ya. Kita bentuk query dasarnya dulu ya. Ini barang yang berasal dari supplier ID 3 ternyata ada tiga barang. Kemudian saya pengen tahu nih, barang dengan harga tertinggi itu ada berapa barang gitu kan. Ada 40 di sini kan ya. Mestinya kan keluar 1 ya. Gitu ya. Iya, Pak. Iya. Oh, oke. Nah, kita pilih perintahnya atau kita tulis dulu ya, biar ditampilkan jumlah barang dengan harga tertinggi yang berasal dari supplier ID 3 gitu. 3 ya. Nah, oke. Nah, kita bangun query-nya berdasarkan permintaan soalnya tadi, tampilkan jumlah barang. Nah, berarti select. Nah, gini, kalau Anda bangun query itu tipsnya begini, select apa, from apa gitu kan. Nah, kita lihat di sini mestinya dari tabel barang semua, berarti from products. Oke, tampilkan jumlah barang. Oke, jumlah barang berarti count ya. Count sembarang, misalkan count unit price. Gitu. Dengan harga tertinggi yang berasal dari supplier ID 3. Nah, di sini kondisinya ada 2. Pertama, harganya itu tertinggi, dan kedua berasal dari supplier ID 3. Gitu. Berarti berasal dari supplier ID 3. Nah, ini kita jalankan dulu. Ada 3 barang. Cuman ini semua barang. Saya pengennya barang yang harganya tertinggi. Oh, berarti ada kondisi kedua kan yang harus kita masukkan. Nah, bagaimana jika ada 2 kondisi? Masih ingat nggak pakai perintah apa? Bagaimana jika betul done ya, atau bahasa Inggrisnya N, AND, N. Nah, kita masukkan kondisi kedua. Yang harganya tertinggi. Itu berarti yang harganya tertinggi N, unit price sama dengan tertinggi kan? Nah, tertinggi. Nah, kita pakai gini. Nah,
permasalahannya gimana nih cara nyari nilai tertinggi? Nah, tadi kita udah cari atau kita buat gimana? Max. Pakai max, betul. Unit Pakai price max. sama dengan max gitu. Nah, unit price sama dengan max. Max, unit price. Ya, harganya tertinggi. Gini maksudnya? Iya, Pak. Putus-putus mas suaranya mas. Nggak apa-apa sih. Unit price ya. Apakah bisa? Ya mestinya nggak bisa. Nah, ada error. Nah, jadi saya coba pelan-pelan bangun query-nya. Jadi ini maksudnya saya udah tahu maksudnya bahwa mencari nilai maksimum. Pertanyaannya ketika ini kita jalankan nggak bisa ya. Terus gimana cara cari nilai tertinggi ini gimana? Tertingginya. Tertinggi harganya yang berasal dari supplier 3. Nah, kita bangun dulu query-nya select max gitu kan, from products where supplier ID sama dengan 3. Nah, gini kan. Iya, Pak. Harga paling mahal yaitu ternyata 40 ya. Ya, berarti kan di sini ini kan harga paling mahal yang berasal dari supplier ID 3. Ya sudah, mestinya kita tinggal nambahkan di sini 40 begitu. Ada berapa barang? Ada 1 barang begitu. Loh, kok lah repot Pak? Masuk harus 2 kali query. Nah, Anda bisa merangkum ini saya copy, Anda pastekan ke sini. Kan daripada 2 query gitu kan kok nggak elegan gitu ya. Nah, gini. Atau n-nya ini n-nya saya taruh bawah gini. Nah, gini. Nah, gitu. Ini kita jalankan. Hasilnya 1 barang ya. Kira-kira begitu. Jadi kenapa tadi kok langsung pakai max nggak bisa? Ingat, harap diingat ketika Anda hendak mengakses, ini kan tadi kita udah nyoba pakai spasi ya. Kita kan udah nyoba langsung pakai max langsung gini kan ya. Saya tahu maksudnya ya max. Nah, tapi diingat ketika kita ingin menjalankan fungsi agregat itu kita tidak bisa langsung memanggil fungsinya. Nama fungsinya nggak bisa. Harus diawali dengan perintah select. Karena dia harus diawali dengan perintah select, maka kita bentuk dengan cara seperti ini. Sama dengan, gitu kan, buka kurung, tutup kurung, kita jalankan, ada sebuah query yang menjalankan ini. Kira-kira begitu. Ini pun kalau ini aja dijalankan, ini bisa dia. Yang hasilnya berapa tadi? Hasilnya 40. Nah, hasil 40 itu, hasil dari ini dimasukkan ke sini, N unit price sama dengan 40. Begitu. Di SQL, di konsep SQL, cara seperti ini dinamakan dengan nama teknik subquery gitu. Ini ada tekniknya sendiri. Dan nanti akan ada babnya sendiri tentang subquery. Cara-cara seperti ini dinamakan teknik subquery, yaitu kita menyisipkan query tambahan di dalam query utama. Kira-kira begitu. Tapi pertanyaan yang bagus ya, yang tadi itu bagus. Oke, kira-kira begitu mungkin. Ada pertanyaan atau ada bagian yang kurang jelas? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan menghitung jumlahnya. Nanti misalkan harga minimal dengan ada angka yang sama. Misalkan di sini kan maksimal 40. Terus misalkan ada data yang sama 40 juga, berarti ntar jumlahnya ada 2 berarti, Pak. Iya, betul. Ya ini kebetulan kan yang harga maksimal kan 40. Dan barang dengan harga ini ternyata hanya ada 1 barang kan. Bagaimana jika ada barang lain yang harganya sama-sama 40? Ya berarti di sini nanti hasilnya outputnya ya 2 begitu. Kalau ini dijalankan, misalkan ya skenarionya itu harga barang dengan 40 ini ada 2 gitu. Berarti nanti ini ketika ini dijalankan, nah nanti munculnya ada 2 barang begitu. Ya cuman kebetulan datanya cuma 1 ya, gitu mungkin.
Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Dari yang lain mungkin? Cukup? Oke ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Min max seperti itu. Nah, ini fungsi latihan kita skip. Nah, fungsi berikutnya yaitu fungsi sum dan fungsi average. Sum sama summation ya. Mestinya Anda bisa menebak juga, sum ini untuk mencari total jumlah dari sebuah kolom. Di total berapa? Ingat beda dengan count ya, dengan count beda. Sama-sama menghitung total, kalau count itu menghitung berapa baris data, kalau sum itu menghitung total nilai yang ada pada sebuah kolom. Kalau average itu ya mestinya bisa nebak juga ya, average itu bahasa Indonesianya adalah rata-rata, yaitu menghitung nilai rata-rata yang ada pada sebuah kolom. Nah, di sini select sum unit price, maka di sini isi kolom unit price ini di total berapa hasilnya, kemudian ditampilkan gitu. Nah, ini kita jalankan aja. Total harga gitu kan ya, total harga yang ada pada tabel produk. Maka hasilnya yaitu ya totalnya ini banyak ini. Karena harganya itu kolom harga di total mulai harga pertama sampai terakhir ya. Ada 2 ini digit ya. Ada 20 juta sekian ya. Beda dengan count ya. Bedakan dengan count. Ini kalau count saya ganti. Nah, kalau count itu berapa baris data? Ada 77 baris data. Kalau sum itu unit price itu isi kolomnya itu di total semuanya. Di select bintang from product. Nah, isi kolom unit price ini di total 18, ditambah 19, ditambah 10, ditambah 22, tambah seterusnya sampai bawah, sehingga ketemu angka 20 juta tadi sekian. Gitu. Kalau menggunakan sum. Gitu. Nah, kalau average, yaitu menghitung rata-rata. Isi kolom unit price ini dihitung rata-ratanya berapa. Tampilkan harga rata-rata harga yang ada di tabel produk. Gitu. Misalkan begini. Nah, ini harga rata-ratanya sekian. Misalkan saya ingin tahu nih dari sekian produk saya itu harga rata-ratanya berapa. Nah, ini harga rata-ratanya sekian ini. Begitu. Itu average. Nah, ini nanti kita bisa menyesuaikan tergantung kebutuhan apa yang kita hitung rata-ratanya. Atau rata-rata harga, rata-rata jumlah yang ada di gudang, atau rata-rata apa gitu. Gitu ya. Nah, di sini contohnya misalkan menghitung rata-rata kerja ya, usia kerja gitu. Dihitung rata-ratanya. Nanti juga bisa seperti itu. Kan gini. Nah, dari sini didapatkan ini dijalankan ya. Ini fungsi extract ini dijalankan semuanya, kemudian dihitung rata-ratanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin dari sini? Anda mau ada yang tanya? Pak. Oke, ada yang tanya. Boleh, silakan. Berarti sum sama average ini hanya untuk angka ya, Pak? Kalau buat string nggak bisa. Cara paling gampang itu dicoba ya. Apakah bisa? Sama average ya. Misalkan kita ingin mengaverage kolom product name. Nah, gitu. Apakah bisa nih? Nah, paling gampang coba. Oke, kita coba. Nah, tidak bisa ya. Jadi hanya bisa untuk tipe-tipe data numerik. Ya, karena kan kita menghitung rata-rata ya. Menghitung kan harus berupa angka yang harus dihitung. Bagaimana jika sum, pakai data non-numerik? Ya, juga nggak bisa. Begitu, Mas. Jawabannya. Jadi nggak cocok nih. Nggak match antara argumen itu parameternya dengan nama fungsinya. Gitu.
Kita menggunakan perintah fungsi sum, tapi parameter yang dimasukkan atau argumennya ini adalah tipe datanya berupa non-numerik. Gitu. Kira-kira begitu jawabannya. Ada yang lain lagi mungkin? Mau bertanya lagi, Pak. Ya, boleh, silakan. Semisal mau menghitung rata-rata dari jumlah setengah barisnya itu bisa, Pak. Misal di unit press itu dihitung separuhnya aja, Pak, rata-ratanya, Pak. Separuh dari apa kira-kira? Jadi jumlah barisnya itu. Jumlah barisnya. Ini kan ada 77 baris data, terus yang dihitung apa? Misal dari baris 1 sampai 30-an gitu, Pak. Oh, baris 1 sampai baris 30. Berarti kan, coba saya tulis dulu ya. Berarti permintaannya bagaimana? Tampilkan rata-rata harga yang bagaimana? Yang apa nih? Barisnya berarti yang ID-nya, mungkin dari ID ya, ID-nya 1 sampai berapa ya? 30, separuh berapa tuh? 77, 38, Pak. 38 gitu. Ya, dari sini mestinya kita nanti ya bermainnya itu di where-nya ini gitu. Jadi pertama kita tampilkan produk ID 1 sampai 38 dulu bagaimana ya. Aduh, sorry. Mengkonstruk query-nya seperti itu. Jadi select from product where product ID lebih besar dari 0 dan produk ID lebih kecil dari berapa tuh? 39. Select bintang dulu deh. Gitu ya. Nah, kan oke. Udah diparuh nih datanya kan. Sekarang tadi permintaannya bagaimana? Tampilkan rata-rata harga ya. Berarti AVG, unit price. Nah, gitu. Nah, harga ratanya sekian gitu. Cara bangunnya gitu, Mas. Mungkin. Nah, itu cuma mengotak-atik di where itu aja ya, Pak? Ya kan ini kriterianya di sini. Kan datanya dibagaimanakan, oh diparuh bagaimana? Oh ID-nya dipotong 1 sampai 38 gitu. Gitu kira-kira. Terus dihitung rata-ratanya berapa. Gitu, Mas. Oke. Baik, Pak, terima kasih, Oke. Pak. Ada yang lain lagi mungkin? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu tadi pakai limit bisa nggak ya, Pak? Limit. Yang Gimananya? kasus tadi Pak. Yang masalah setengah tadi Pak. Oh ini. Iya Pak. Aduh, saya lupa tuh sintaksnya limit. Bisa dibantu nggak? Sintaksnya limit bagaimana? Saya lupa ya. Mestinya bisa. Kalau nggak salah tinggal ditulis Pak. Limit sama dengan 38 kalau nggak salah. Saya lupa juga Pak. Makanya tanya Pak. Logiknya bisa ya. Logikanya bisa. Cuman mohon maaf saya nggak hafal cara menuliskan atau sintaksnya limit bagaimana gitu. Tapi bisa. Jadi datanya di limit dulu berdasarkan kriteria tertentu baru dihitung rata-ratanya. Cuman saya mohon maaf nggak hafal ini ya. Nggak hafal sintaksnya limit. Mungkin bisa dicoba sendiri mungkin setelah ini ya. Oke, mohon maaf belum bisa menjawab yang itu, tapi mestinya bisa. Gitu. Dari yang lain lagi mungkin? Atau saya yang tanya? Kalau gitu saya nanya ya. Sekarang pertanyaan dari saya, coba buat query untuk tampilkan nama produk, kemudian dan harganya. Ada 2 kolom berarti ya, ada 2 kolom yang diminta nama produk dan harga.
yang harganya itu di atas harga rata-rata semua produk. Nah, gini. Ada 2 kolom yang diminta, nama produk, harga produknya. Nah, kriterianya bagaimana? Yang ditampilkan bukan semuanya, tapi yang harganya itu di atas harga rata-rata semua produk. Oke. Oke, mungkin ada yang mau coba? Saya mau mencoba, Pak. Oke, siapa iki? Siapa? Arvito. Arvito. Oke, Arvito ya. Gimana, Mas Arvito? Select product name, Product name. Terus? Kolom kedua apa? unit price. Nama kolomnya ya. Sini. Unit price. Terus? From product, Oke. where unit Where price unit price lebih dari pakai yang sub query tadi, Pak. Select Select average unit Average. price unit price from product. from product. Udah? Sudah, Pak. Yes. Kita coba. Ya, betul sekali ya. Terima kasih, Mas siapa tadi? Arvito, betul sekali. Jadi pakai teknik subquery tadi ya. Pertama kan kita menampilkan nama produk dan harga. Udah benar, nama produk, harga, kemudian dari tabel produk. Nah, ini harganya di atas harga rata-rata, di mana harganya itu di atas harga rata-rata. Nah, kita kan harus mencari dulu informasi harga rata-ratanya berapa. Kita bisa menggunakan perintah ini. Mencari nilai harga rata-rata dari semua produk. Nah, kita dapatkan kan harga rata-rata semua produk itu kan 28 sekian. Oh, berarti yang harganya di atas 28 sekian. Nah, kita bisa menambahkan ini, angka ini ke sini. Cuman kan akhirnya query-nya jadi kaku gitu ya, jadi nggak elegan lah gitu. Sehingga perintah ini kita masukkan sebagai subquery. Gitu. Terima kasih Mas Servito, betul sekali jawabannya. Mau kita lihat harganya kan di atas 28 sekian semua ya, di mana harganya kan di atas 28,88 tadi ini harganya. Gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum diakhiri terkait ini? Nggak ada? Udah jelas semua ya? Nah, untuk berikutnya mungkin saya sarankan ada eksperimen. Jadi sekali lagi topik-topik yang sifatnya teknis seperti ini ya, programming, SQL ini sifatnya teknis, itu akan sangat susah jika Anda hanya membaca, kemudian ya slide-nya seperti itu, mungkin lihat video tutorial tanpa mencoba. Jadi sangat disarankan Anda setelah ini mungkin mencoba sendiri, eksperimen sendiri gitu kan. Jika ada kesulitan error gitu jangan panik ya, jangan bingung error. Nah, tapi usahakan itu sebagai bahan pelajaran. Misalkan errornya apa dicari di Google atau misalkan Anda coba query ternyata error, Anda konsultasikan dengan asisten, konsultasikan dengan dosen bisa. Misalkan, Pak saya coba query ini kok error ya, kira-kira bagaimana? Atau Pak saya ingin buat query kayak gini, saya udah nyoba kayak gini tapi ternyata hasilnya masih belum benar, kira-kira bagaimana? Nah, itu dengan cara seperti itu akan lebih mudah terserap ilmunya daripada hanya membaca slide kemudian kok ini gampang. Nah, itu nanti mudah lupa gitu. Mungkin itu jika tidak ada pertanyaan mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.